Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast SDN 013 Penajam. Back to ruang berbagi inspiratif, cerita seru dan menarik. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah ide program sekolah yang bisa tumbuh menjadi budaya sekolah. Di mana sampah ini bukan lagi jadi masalah, melainkan jadi media belajar yang seru, menantang, bahkan juga menghasilkan karya-karya keren nih. Program ini yaitu program Eco Smart School SDN 013 Penajam. Budaya peduli lingkungan untuk masa depan. Nah, hari ini kita ditemani narasumber-narasumber hebat, bahkan kita juga ditemani pelopor program Eco Smart School ini, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Rusmilawati SPDMM. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita juga ditemani yaitu perwakilan dari orang tua hebat paguyuban kita, yaitu Ibu Rosmala. Bagaimana hari ini Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ceria sekali nih Ibu paguyuban kita. Dan kita juga ditemani guru hebat kita nih, yang mana perwakilan dari teman-teman kita, teman-teman sebaya kita, yaitu Ibu Nunu sebagai program pelopor dari Adiwiyata di sekolah kita. Bagaimana kabarnya Ibu Nunu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, terakhir nggak kalah keren nih sobat kita, sahabat sekolah dasar, terus apalagi Pandu, Duta Adiwiyata kita, yang mana sudah menjadi inspiratif buat teman-temannya, yaitu Ananda Pandu. Apa kabar Pandu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat. Jadi kita tidak perlu panjang lebar, kita langsung memberi pertanyaan kepada Ibu Mila, yang mana program Eco Smart School ini kan sudah berjalan Ibu ya, sudah kelihatan banget nih perubahannya di SD 013 Penajam. Teman-teman sobat podcast ini mau tahu nih bagaimana sih ceritanya Ibu bisa mengambil program Eco Smart School ini. Jadi latar belakangnya apa sih Bu? Bisa diceritakan ya Bu? Eco Smart School ini sebenarnya gerakan berkelanjutan. Jadi berawal dari rasa keprihatinan saya terhadap sampah yang ada di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan kelas, yang kebetulan di SD 013 ini ada 15 kelas, sehingga dengan luasan seperti itu, dengan jumlah murid yang 433, tentunya sampah itu akan terlihat secara tampak nyata. Nah, dengan adanya sampah tersebut sehingga menginspirasi, memunculkan ide saya supaya bisa mengajak semua guru, semua tenaga pendidikan, orang tua untuk berkolaborasi bagaimana bisa sampah itu bisa dikelola dengan baik. Nah, sehingga kami di awal itu menciptakan gerakan detektif sampah alami. Detektif sampah alami itu detektif sampah alamilah, seperti itu. Nah, kenapa dijadikan alami? Karena berawal dari sampah itu, dan alhamdulillah dengan adanya ide itu kami bisa mendaftar dan menjadi juara 1 untuk inovasi kepala sekolah dan mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Keren banget. Jadi berawal dari itu, tapi bukan dari titik kita mau lomba, tidak, karena memang titik dari permasalahan di sekolah, isu yang ada di sekolah, sehingga isu itu berkembang. Dia tidak hanya sekedar lomba saja. Saya berkeinginan memang di sekolah itu tercipta budaya positif terhadap sampah, yang tentunya harus menjadi kolaborasi warga sekolah dan orang tua. Dan akhirnya berkelanjutanlah menjadi Eco Smart School, yang tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini bisa berdampak untuk budaya sekolah, membangun citra sekolah yang baik, menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, serta bisa meningkatkan untuk anak-anak di dalam pembelajaran mendalam supaya mereka bisa berkarakter terhadap itu. Itu yang mendasari lahirnya program Eco Smart School sebagai lanjutan dari program dari detektif sampah. Benar-benar keren banget. Tepuk tangan dulu dong.
keren banget. Kenapa nih sahabat podcast keren banget? Karena berkelanjutan ya Bu, Betul. dari mengangkat isu lingkungan. Dari isu lingkungan, Iya. tadi awalnya programnya masih ala-ala detektif Mila nih. Iya, seru banget gitu. Betul. Dari judulnya aja udah keren. Nah, setelah itu baru berkesinambungan dengan Eco Smart School ini. Bahkan Bu, ini juga pendekatannya berbasis teknologi ya Bu ya. Betul. Informasi ini mengembangkan dengan pemanfaatan platform media digital yang kita punya. Bisa dijelaskan Bu, kenapa sih pendekatannya itu berbasis teknologi? Iya, betul. Di zaman sekarang kan teknologi itu lagi viral-viralnya. Betul Bu. Betul. Jadi supaya informasi untuk mengedukasi ini lebih meluas dan lebih menarik bagi warga sekolah dan lingkungan sekolah, tentunya kami harus melirik ke situ nih, gitu kan. Sehingga anak-anak yang di rumah itu bisa melihat, oh ternyata benar ya, sampah itu harus dikelola, lingkungan di sekolah dan di rumah itu juga harus bersih, karena sehat itu berasal dari rumah tangga ke sekolah, itu akan berkelanjutan menjadi karakter yang baik. Nah, media sosial di sekolah itu seperti Instagram, kemudian TikTok dan YouTube bersama website kita sudah memiliki, sehingga ini akan bisa melebar luas informasi ini supaya tidak hanya bermanfaat bagi SD 013, tetapi juga menjadi teladan dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk bisa mengikuti program tersebut walaupun dengan istilah yang berbeda, tetapi membuat lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan berkarakter tentunya dimulai dari isu yang dekat dengan sekolah seperti itu, sehingga perlu dibutuhkan untuk penyebarluasan itu melalui media sosial yang tentunya akan menarik bagi yang menonton seperti itu. Mantap banget, berarti dengan penyebarluasan ya Bu. Apalagi nih sahabat podcast, SD 013 ini platform digitalnya itu banyak ya Bu. Dari YouTube, Instagram, nanti dicek di bawah sini. Termasuk podcast ini ya. Ini juga termasuk nih salah satu inovasi dari Ibu Mila. Jadi semua platform digital SD 013 bisa dicari dari Facebook, Instagram, YouTube, semua bisa dicek. Jadi penyebarluasannya itu sungguh meluas banget nih. Terima kasih Ibu. Dari pemaparan tadi itu Bu, ada nggak sih Bu berkesinambungannya sudah bagus nih? Ada nggak kira-kira nih tantangannya Bu selama menjalankan program Eco Smart School nih? Iya, dalam suatu kegiatan tentunya pasti ada tantangan. Yang pertama adalah mungkin konsisten. Dalam program tersebut bagaimana sih kita bisa konsistennya program itu supaya berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Tidak hanya sekedar program selesai, tetapi memang untuk menciptakan sekolah yang bagus, brand sekolah yang bagus, ikon sekolah yang bagus, mutu sekolah sudah bagus, yang tentunya akan dilihat sama orang kan. Seperti saat ini pada saat penerimaan murid baru itu tentunya orang melirik ke sekolah ini karena memang brandnya, kualitas sekolahnya, kemudian kegiatan-kegiatan muridnya yang ada di sini, kolaborasi sekolah dengan orang tua yang sangat baik gitu kan. Nah itu akan membuat sekolah ini lebih unggul seperti itu di sekolah lain. Jadi kita melakukan program itu memang untuk bisa dilihat sama orang banyak bahwa budaya di sekolah ini memang berjalan sesuai dengan visi misi sekolah. Keren banget, budaya sekolahnya ini benar-benar kualitasnya the best banget ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu untuk pemaparannya. Kita lanjut dulu ke perwakilan orang tua, yaitu Bunda Rosmala. Nah, Ibu selama program Eco Smart School atau program-program lainnya yang berkesinambungan nih dengan Eco Smart School ini, keterlibatannya paguyuban dengan maupun orang tua yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini apa saja sih Bu yang bisa mendukung program-program sekolah ini? Jadi kami dari orang tua ikut mendukung program Eco Smart School ini dengan cara yaitu ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, juga memantau prosesnya. Kan tadi ada dibilang sama Ibu ada platform digital. Nah, walaupun kita tidak ke sekolah setiap hari, kita bisa memantau dari platform tersebut. Jadi dari media sosial. Jadi kita bisa memantau perkembangan anak-anak, dan anak-anak ini kebiasaannya sudah terbawa sampai ke
ke rumah juga. Apa yang diterapkan di sekolah juga dilakukan di rumah, seperti terbiasa hidup bersih atau memilah sampah. Jadi kalau mereka itu mempunyai apa ya, habis minum pakai botol, nah botolnya ini disimpan ya Maya, bisa untuk iya, Kebiasaannya ya Bu sampai didaur di ulang rumah kembali. nih. Jadi ya kebiasaannya di rumah. Jadi untuk perubahan ini sudah terlihat ya Bu sampai rumah. Mungkin bisa Bu diberi penguatan ke anak-anak nih untuk program yang di rumah bisa sampai terbawa ke rumah budayanya anak-anak ini. Kira-kira apa sih Bu saran penguatan untuk anak-anak supaya berkelanjutan terus-menerus nih dari rumah ke sekolah, dibawa lagi ke rumah. Mungkin ada nasihat yang bisa diberikan ke anak-anak. Silakan Ibu. Jadi nasihat saya mungkin anak-anak dari konsisten aja. Oh, iya. Jadi terus dibiasakan. Memang awalnya kan kayak apa ya, sebagai keterpaksaan mungkin bisa dibilang begitu, tapi lama-lama kalau terbiasa jadinya ya mengalir begitu aja, jadi terbiasa. Jadi karena konsisten itu tadi, Iya. jadi berkesinambungan nih Bu tadi ya. Memang tantangan terbesar itu tadi seperti yang dikatakan sama Ibu Mila yaitu tentang konsisten. Iya benar. Dan dari Ibu juga secara di rumah, di lingkungan rumah juga masalah konsisten. Iya. Semoga nanti tetap berkelanjutan. Terima kasih Bunda Rosmala. Sama-sama. Ini menarik banget ini keberhasilannya bahkan sudah sampai ke perubahan nih sama anak-anak nih. Keren banget kolaborasinya. Nah, kita lanjut ke Ibu Nunu nih. Bu Nunu, bagaimana nih Bu Guru mengintegrasikan Eco Smart School ini dalam pembelajaran nih Bu? Terima kasih Ibu Pipi. Dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, alhamdulillah di SD 013 Penajam sudah mengintegrasikan Ibu Pipi. Oh iya Bu. Jadi pembiasaan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu perwakilan dari orang tua, itulah yang selalu kami tanamkan. Jadi dalam integrasi itu anak-anak selalu dibiasakan, baik dari awal masuk kelas sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah dibiasakan untuk peduli dengan lingkungan. Dan supaya apa? Supaya di lingkungan itu di rumah mereka sudah terbiasa dengan sampah. Bahkan mereka sudah tanpa kami dari guru-guru memberikan komando, bener, Bu, ya. itu udah langsung spontan gitu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Berarti sudah ada berkesadaran nih Iya. Bu ya. Kesadaran anak-anak, dan kegiatan itu juga seperti kegiatan tadi seperti ekoprint itu dia terintegrasi dengan pembelajaran, dengan kegiatan yang menyenangkan, mengembirakan. Jadi murid-murid kami tidak ada rasa-rasa terpaksa untuk melakukan hal-hal peduli dengan lingkungan. Alhamdulillah. Jadi Bu, selama program-program ini sudah berlanjut Bu, bahkan memunculkan yang pembelajaran mendalam nih Bu yang menggembirakan, bahkan anak-anak juga sudah berkesadaran untuk melakukan hal itu tanpa tunggu di komando atau diperintah itu tadi. Keren nih Bu. Jadi Bu Nono, selama program ini ada, apa sih yang membuat beda nih sama program-program di sekolah yang sudah ada nih, yang buat beda dari yang lainnya nih, apa sih Bu? Ya, alhamdulillah perbedaan tuh anak-anak tuh tanpa yang tadi tuh tertanam jadi budayanya, baik dia di rumah maupun di lingkungan, dan tidak peduli oh ini kelas saya loh, tidak. Tetapi sama di sekolah ini kita harus bisa menanamkan yaitu peduli dengan lingkungan. Alhamdulillah. Jadi Bu, untuk penyebar luasannya juga anak-anak ini juga ini nih merasa berkesadaran tanpa perlu dia disuruh teman-temannya untuk dia bisa mengkomando, karena memang salah satu agen kita nih Pandu ini juga bisa menyebar luaskannya. Sangat inspiratif sekali ya Bu Nunu. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya berlangsung dalam kelas tapi di lingkungan juga. Baik, untuk Ananda Pandu nih, masih semangat Pandu? Masih. Alhamdulillah. Jadi Pandu, dari pemaparan Ibu Kepala Sekolah, Bunda Rosma, sama Ibu Nunu ini kan sudah panjang tentang program Eco Smart School. Jadi di dalam program Eco Smart School ini apa sih kegiatan favorit Pandu nih? Seperti mengolah sampah. Oh, mendaur ulang. Mendaur ulang sampah. Apa kegiatannya ngapain tuh? Biasanya
membuat ekobrik. Oh, ekobrik juga buat ekobrik. Iya. Lalu apa lagi? Ekobrik. Oh, ekoprint. Kompos. Kompos. Pandu nggak geli ngolah kompos memangnya? Enggak. Justru megang kompos itu kan kadang ada yang kalau teman-temannya tuh kadang ada yang jorok itu. Pandu ngerasa jorok nggak sih? Enggak. Enggak. Kenapa bisa sampai ngerasa nggak jorok itu? Karena Senang di iya, situ. senang. Wih, keren banget ini. Terus ada lagi nggak yang bikin Pandu senang dari ekobrik, ekoprint, apalagi yang membuat Pandu senang dengan kegiatan itu tadi, apalagi tuh? Seperti kegiatan-kegiatan di sekolah itu kegiatan SSD. Oh, keren nih. Itu juga berkesinambungan nih sama Eco Smart School. Ngapain tuh kegiatan SSD-nya Pandu? Memberitahu teman semua untuk menjaga lingkungan. Oh, berarti menyebarluaskan. Ini termasuk agen perubahan nih, keren nih. Karena sudah termasuk di dalam program Pandu juga yang detektif sampah ya. Iya. Keren. Semoga tetap berlanjut. Jadi Pandu, apa sih yang dirasakan Pandu, perubahan Pandu nih? Dari belum adanya program ini, terus sekarang sudah ada program ini. Apa sih perubahan yang ada di dalam diri Pandu? Kedisiplinan. Wih, keren banget, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu untuk anak kita nih. Disiplin, jadi nggak perlu diworo-woro nih. Sama mama di rumah juga gitu nggak? Iya. Iya, jadi mamanya nggak perlu jadi alarm pagi nih ya. Keren. Baik, Sobat Podcast, jadi ini adalah pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah, perwakilan orang tua, guru perwakilan dari SD 013 Penajam, dan juga Ananda, murid kita yaitu Ananda Pandu. Nah, sebelum kita menutup sesi akhir ini, saya mau nih Bu dengar dari Ibu, apa sih Bu rencana perbaikan maupun harapan Ibu untuk kedepannya agar program EcoSmart ini berkelanjutan petani? Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi sekolah adalah tempat untuk menuju masa depan. Masa depan diawali dari kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, kemudian membangun budaya sekolah, serta berkarakter, sehingga yang berbasis pada pembelajaran mendalam, sehingga akan memunculkan program Eco Smart School yang tentunya kebermanfaatannya tidak hanya untuk warga sekolah, tetapi juga pada lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, termasuk lingkungan masyarakat yang ada di sekolah bersama dengan orang tua murid, sehingga di rumah-rumah orang tua murid pun mereka akan melakukan kegiatan Eco Smart School versinya orang tua seperti itu, supaya bisa mentransfer karakter kepada anak-anak mereka di rumah. Dan harapannya juga bahwa program ini tidak hanya selesai sampai di sini, tapi berkelanjutan untuk menjadi citra positif di sekolah, ya, berkesinambungan. Alhamdulillah, semoga harapan Ibu ini dapat berlanjut terus dengan dukungan dari warga sekolah. Baik teman-teman, sahabat podcast SDN 013 Penajam, jadi dari perbincangan kita hari ini itu menjaga lingkungan itu bukan tugas satu orang, bukan hanya tugas dari guru saja, bukan, tapi ini adalah tugas bersama warga sekolah. Semoga kisah Eco Smart School ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya untuk bersama menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan juga bersih, menyenangkan di sekolah-sekolah lainnya. Sekolah hebat bukan hanya mencetak siswa yang cerdas, tapi juga membentuk generasi yang peduli terhadap bumi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari bergerak, mari peduli, mari menginspirasi. Gemah hebat SDN 013 Penajam, Beriman, berkarakter, cerdas.